berkarakter atau wibawa. Kemudian juga Nabi itu mampu mematahkan semua argumentasi-argumentasi yang melawannya atau mendebatnya, dan juga keindahan kata-katanya. Semua itu diterangkan pada akhir tadi itu adalah bidayati jibillatihi wa innama huwa min gharaizi fitratihi. Itu lahir dari ghariza. Apa ghariza itu? Kepribadian. Ya, kita hatamkan sampai al-khoslah as-saminah. Saya pula langsung. Al-khoslatu sabi'atu tahriru kalamihi fit tawakhi bihi ibana hajatihi. Ibana siba. Kemudian apa sifat atau karakter yang ketujuh yang menunjukkan tentang keutamaan Nabi dalam hal ucapan, yaitu tahriru kalamihi fit tawakhi bihi ibana hajatihi. Jadi kata-kata beliau itu apa ya, tertata, kemudian artinya sudah terverifikasi sebelumnya. Fit tawakhi bihi, fil qasdi bihi, maksudnya pilihan-pilihan katanya itu sangat-sangat detail. Ibana hajatihi, maksudnya waktu hajatihi, ketika maksudnya dibutuhkan dalam menjawab forum atau menerangkan sesuatu. Wal iktisaru minhu ala qadri kifayatihi, kalau memang yang dibutuhkan adalah sesuatu yang ringkas, padat, yang jelas, maka itulah yang disampaikan Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Wal fala yastarsilu fihi hadaron. Jadi ini tidak istirsal, tidak ngalor ngidul, tidak ada katakanlah patokannya yang pas. Itu maknanya ada di bawah. Wala yuhjimu anhu hasoron. Tapi Nabi juga tidak dibatasi. Itu maksudnya seolah kehabisan kata-kata, kehabisan ide, kehabisan bahan itu Nabi tidak pernah. Jadi Nabi ngomong sedikit sebentar itu bukan karena habis. Kalau kita kan begitu, sudah assalamualaikum karena udah mentok begitu. Wa ma ada hal al hajat al kifayati ajmalun nasi somtan. Selain dari dua kondisi tadi, kondisi hajah dan kifayah. Hajah itu artinya yang perlu menerangkan dengan seksama. Kalau kifayah itu berarti mencukupkan. Ajmalun nasi somtan. Jadi Nabi itu lebih memilih untuk diam. Artinya kalau tidak dibutuhkan, kalau memang sudah cukup, ya sudah, Nabi diam. Wa ahsanuhum samtan. Kemudian Nabi juga di sini kalau tidak dituntut dua hal yang tadi, beliau lebih menjaga kewibawaan. Jadi wibawanya itu luar biasa. Walidzalika hufidha kalamuhu hatta lam yahtal. Oleh karena itu, sabda-sabda Nabi itu semuanya terjaga, terekam. Lam yahtal itu artinya tidak ada yang tidak itirab itu ambigu begitu ya, sehingga membingungkan. Ya, dan tidak membingungkan. Jadi cepat ditangkap. Makanya kan banyak hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu kan artinya apa yang disampaikan oleh Nabi, lafzon wa maknanya itu sama gitu kan. Karena memang seperti itu. Wa dhahara raunaquhu hatta lam ya'tal, ar-raunaq al-jamal. Dan dengan demikian, maka kemudian keindahan kata-kata beliau itu sangat-sangat muncul, sangat-sangat mempesona. Lam ya'tal, di sana tidak ada aib. Wasta'dzabatul afwah. Kemudian dinilai mudah, dinilai indah oleh mulut yang mengucapkan. Menghafal syair dengan menghafal hadis itu masih jauh lebih mudah menghafal hadis. Menghafal Al-Quran dengan menghafal hadis itu lebih mudah menghafal Al-Quran. Itu memang urut-urutannya. Hatta baqiya mahfudun fil qulubi wa mudawwanan fil kutubi, sehingga senantiasa terjaga baik di hati ataupun di dalam tulisan, dua-duanya. Ketika belum pandai baca tulis, hafal di hati. Sekarang sudah eranya era digital,
terekam kan dengan baik, ada maktabah syamilah dan seterusnya. Wal khoslatu saminah, ini yang ke 8. Annahu afsahun nasi lisanan, beliau adalah orang yang paling lisan, paling fasih. Wa awdahum bayanan, orang yang paling jelas penjelasannya. Wa aujazuhum kalaman, orang yang kalamnya itu paling ringkas, padat dan jelas. Wa ajzaluhum alfadhun, orang yang lafaz-lafaznya itu paling fasih. Wa sahhuhum ma'ani, dan yang maknanya itu paling sahih. La yadharu fihi hujnatut takalluf, tidak terlihat dalam kata-kata beliau itu hujnatut takalluf, maksudnya sesuatu yang dipaksakan. Orang Arab dulu suka misalkan sajak begitu ya. Kadang-kadang kata-kata Nabi juga ada sajaknya, bersajak, tapi saliman minat takalluf, tidak dipaksakan. Karena sajak itu ada juga yang dipaksakan. Yang penting akhirnya semuanya, tapi kemudian maknanya jadi tidak sampai. Makanya Al-Quran menggunakan uslub sajak, tapi dia bukan sajak. Wala yatakhallaluhu fayhaqatu ta'assuf. La yatakhallaluhu di sini wala yatadammanuhu. Sama dalam kata-kata beliau itu juga tidak ada fayhaqatu ta'assuf. Itu ada penjelasannya, at-tawassu' wa tanattu' fil nutqi. Artinya sesuatu yang juga dipaksakan dalam ucapan, biar kelihatan bahasanya keren, suaranya ditebal-tebalkan, dikecil-kecilkan, dinaikkan, itu bahasanya motivator kan, dimatikan lampunya dan seterusnya. Wa qad duwina katsirun min jawami'i kalimihi wa min kalamihi alladhi la yushakalu fi fasahatihi wa balaghatihi. Ya, semua itu waqad duwina, semua itu terkodifikasi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi, ya, kata-kata beliau yang masuk dalam kategori jawabul kalim itu terkodifikasi dengan baik, di mana kalam Nabi ini la yushakalu fi fasahatihi wa balaghatihi. Jadi fasahahnya, balaghahnya itu tidak tertandingi di kalangan manusia maksudnya. Wa ma'adzalika fala ya'ti alaihi ihsa'un wa la yablughu istiqsa'un. Meskipun demikian, meskipun fasahahnya, balaghahnya sangat luar biasa, kira-kira kalau bahasa kita sekarang itu semuanya belum terungkap begitu, secara sastranya dan yang lainnya. La ya'ti alaihi ihsa', semuanya belum terekam, terhitung, terbahas dengan baik. Wa la yablughu istiqsa'. Istiqsa' itu mirip al-bahs juga. Walau muzija kalamuhu bi ghairihi latamayyaza bi uslubihi. Seandainya kalam Nabi dicampur dibandingkan dengan kalam orang lain, kalam yang lain, latamayyaza bi uslubihi, maka kemudian uslub Nabi itu akan muncul sebagai sesuatu yang beda. Kira-kira kalau misalkan kalam itu seperti pasir, berarti pasir yang keluar dari mulut Nabi dengan yang lainnya itu akan beda. Kalau yang lain ya pasir biasa, kalau Nabi itu kalamnya menjadi intan, berlian dan seterusnya. Wala dhuhara fihi asarut tanafur. Kalau dalam kalam yang ghairun Nabi itu pasti akan ada tanafur gitu. Tanafur itu kalau dalam bab balaghah memang salah satu kriteria dari fasahah itu kalau kita belajar itu ada di Balaghah Wadihah di awal-awal, syaratnya yang pertama misalkan jaryanuhu ala qiyasis sorfi. Jadi kata-kata itu harus sesuai dengan wazan-wazannya, nggak boleh melenceng. Kemudian yang kedua salamatuhu minat ta'kid, ya, nggak boleh jelimet. Dan yang ketiga salamatuhu minat tanafur. Tanafur itu ada tanafur harfi, ada tanafur yang sifatnya itu kalam. Seperti misalkan syair yang bunyinya walaisa qurba qabri harbin qabru. Itu kan itu disebut tanafur karena jelimet, walaupun secara makna gampang tapi mengucapkannya susah gitu. Itu nggak boleh ada tanafur. Falam yaltabis haqquhu min batinihi wala bana sidquhu min kadibihi. Jadi
Kalau kalam yang lain itu akan jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang dianggap jujur, mana yang tidak. Hadza walam yakun muta'atiyan lil balago. Masalahnya di sini Nabi itu nggak pernah belajar balago. Kalau kita udah belajar nggak paham lagi. Wala mukhalitan li ahlihi min khutaba au syu'ara au fusaha. Nabi juga nggak pernah bergaul, berkumpul, berinteraksi dengan mereka ahli orasi, para penyair, ahli bahasa, nggak pernah itu. Wa innama huwa min ghara'izi fitratihi wa bidayati jibillatihi. Itu semuanya dari fitrah beliau, dari jibillah beliau ya. Fitrah dengan jibillah itu hampir mirip saji, artinya sifat dasar yang ada di dalam diri Nabi sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa madaka illa liwayatin turadu wa hadisatin tushadu. Semua itu memang sudah dipersiapkan untuk satu tujuan yang direncanakan. Inilah 8 sifat perkataan Nabi yang menjadikan Nabi selalu terkesan atau terlihat indah, terlihat berkarakter atau wibawa. Kemudian juga Nabi itu mampu mematahkan semua argumentasi yang melawannya atau mendebatnya, dan juga keindahan kata-katanya. Semua itu diterangkan pada akhir tadi itu adalah bidayati jibillatihi wa innama huwa min gharaizi fitratihi. Itu lahir dari gharizah. Apa gharizah itu? Kepribadian. Dari kepribadiannya dan dari jibillah tadi apa? Khilqah. Iya, khilqah. Apanya? Oke, dengan proses penciptaannya gennya seperti itu. Wa madzaka illa li ghayatin turadu wa hadithin tunshadu. Jadi bagaimana kita, gharizah kita dan khilqah atau jibillah kita ini, kita bisa mampu berkata-kata yang baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Patokannya berkata yang baik atau diam. Nah, ini tadi semua kebaikan-kebaikan dari nomor 1 sampai 8 kan kebaikan-kebaikan. Falyakul khairan kan, semuanya adalah kebaikan. Dan itu datangnya dari mana? Gharizah wa jibillah. Kita jibillah kita bagaimana? Hah? Enggak, jibillah kita bagaimana? Dari keluarga yang bagaimana kita? Ya. Nah, mungkin jibillah ini given ya. Tapi bisa gharizah ini dari kepribadian kita. Mari kita meniru Nabi, falyakul khairan au liyasmut. Di antara orang yang falyakul khairan adalah yang berterima kasih kepada orang yang telah memberikan bubur ayam dan lain sebagainya. Itu kita doakan agar yang memberikan kebaikan pada kita, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan Allah lapangkan, yang di dalam perencanaan Allah kabulkan, Allah wujudkan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.